Coba Dr. Yopi ceritakan siapa Van Dalen ini dan kenapa berani-beraninya buat Menulis. buku tentang kolonial. Ini kan penjajah Aceh nih. Orang Aceh kan mengetahui Van Dalen ini apa istilahnya war crime gitu ya. Ya, war crime ya. Lihat terang. Nah. Kok tertarik menulis tentang ini? Ya, Ini kan saya Dah. jangan-jangan nanti ini Saya Van Dalen coba kan pernah jadi gubernur Aceh. rekan Sago TV, saya bersama Dr. Yopi Ilhamsah dan Dr. Julkarnail Jalil. Mereka berdua baru menyelesaikan sebuah buku yang berjudul Surat-Surat dari Aceh. Catatan tertinggal Van Dalen 1896-1907. Mungkin nanti ini editor bisa mengezoomnya ya. Penerbit mana nih? Penerbit Naskah. CV Naskah Aceh. Oh. Bukan ini nih. Beda perusahaan sama Sago TV. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini buku yang berdasarkan sumber udah lama sekali ya, Dr. Yopi ya. ya 100 tahun ke belakang 100 tahun ke belakang dan bapak-bapak berdua ini apa nggak ada kerjaan lain gitu? Karena bapak-bapak berdua ini kan adalah seorang akademisi di Universitas Syahkuala di bidang eksak pula lagi ya. Fisika ini. Bidang fisika. Hari ini sudah mencoba job baru menjadi historian sejarah. Tapi nggak ada masalah. Meteorologis historia. Histologis historian. Tapi saya pikir tidak ada masalah. Yang penting buku ini mungkin bisa diambil pelajarannya ya bagi kita semua lah, terutama orang Aceh. Karena Van Dalen ini tinggalnya di Aceh ya. Ya, berkarir ya. Berkarir dari perwira muda sampai Tahan. Ini Baik, kita gini aja. Ya. Coba siapa duluan nih? Dr. Yopi dulu ya. Coba Dr. Yopi ceritakan siapa Van Dalen ini dan kenapa berani-beraninya buat Menulis. buku tentang kolonial. Ini kan penjajah Aceh nih. ya. Ayo, Dr. Yopi silakan. Ya, siapa Van Dalen itu pertanyaan yang menarik sebenarnya. Sebenarnya Van Dalen ini tidak seorang diri saja dia, tapi ternyata kalau kita telusuri silsilahnya di keluarga Van Dalen ini sudah ada sejak invasi Belanda yang pertama ya. Invasi Belanda pertama ke Aceh itu sudah ada, yaitu kakeknya. Oh, Kakeknya. Nah, kakek Van Dalen itu adalah panglima setelah kematian Jenderal Kohler. Jadi kan orang-orang tertinggi lah di kemiliteran Belanda yang ikut dalam ekspedisi militer Belanda pertama ke Aceh. Gitu. Jadi itu kakeknya. Oke. Kemudian Jadi ini buku Van Dalen ini bukan buku berasal catatan dari satu orang, bukan? bukan ini Van Dalen mudanya, Van Dalen itu muda, cucunya. Cucunya. Cucunya yang kemudian juga berkarir di Aceh begitu, berdinas di Aceh begitu ya. Jadi kalau kita lihat silsilah, kita buka lagi silsilahnya, ternyata Van Dalen ini keluarganya itu sudah berdarah-darah ya, Pak, atau istilahnya sudah berdarah-darah dalam perang Aceh ini. Dimulai dari kakeknya, kemudian ada ayahnya juga, kemudian dianya ini yang catatan ini. Jadi di kalangan militer Belanda nama Van Dalen itu sudah harum namanya ya bahasa ini. sudah populer lah. Populer, Tapi di satu sisi kalau dilihat dari ayahnya dari cerita-cerita heroik begitu bawahan-bawahannya, tapi kalau dilihat dari kakeknya yang menyuruh agar seluruh tentara kolonial yang melakukan invasi ke Aceh dalam ekspedisi pertama itu untuk mundur ke Ulele, kemudian balik ke Batavia, itu dianggap pecundang. Jadi jadi keluarga Van Dalen ini bisa dianggap pecundang, bisa juga dianggap pahlawan dalam perang Aceh. Mencundang mengacu kepada kakeknya, pahlawan mengacu kepada ayah dari Van Dalen ini. Jadi sebenarnya ini saya menulisnya lebih, atau kami menulisnya lebih ke hobi begitu ya. Hobi. Jadi nggak cari duit lah. jadi pada saat saya kuliah ya, saya sering duduk-duduk di Kharkov. Jadi kan saya tinggal di Setui. Saya pada saat masih kuliah naik sepeda, taruh sepeda atau simpan sepeda itu di Masjid Raya, kemudian sambung dengan Robur ke Darussalam. Jadi pada saat saya pulang sore, kayu sepeda lagi, saya mampir di Kharkov karena suasananya teduh di situ, banyak pepohonan, ya kan.
cocok lah untuk healing kan. Dekat Capek kuburan dengan itu? Dekat ya kuburan? di Kerkhoff. Kerkhoff, Masih banyak pohon dulu Pak di situ. perkuburan Belanda yang terletak Perkuburan di tengah Belanda, kota ya. Banda Aceh. Ya, perkuburan Berarti Belanda. inspirasi dari Kerkhoff itu juga. Ya, tapi sudah lama sekali, sudah masa saya kuliah dulu Oh, ya kan. Saya pikir sebenarnya kan ada gerbang, ada nama-nama. Saya pikir siapa orang-orang ini begitu kan. Nama-nama Melayu. Nama Kuburannya di mana Van Dalen ini? Van Dalen ini Di dalam Kerkhoff itu tidak bukan di dalam Kerkhoff. Dia meninggal normal, sakit karena sakit dia. Van Dalen ini seorang militer apa pejabat sipil ini? Kalau Van Dalen ini namanya aslinya Frits Van Dalen itu adalah seorang militer tulen begitu. Ya, militer tulen, bukan sipil. Nah, dari situ saya terinspirasi loh. Ini menarik juga kalau kita tulis siapa orang-orang yang terkubur di sini. Kan istilahnya nih lama-lama akan dilupakan ini. Jadi begitu. Jadi Ini saya Van Dalen coba kan pernah jadi gubernur Aceh. pernah jadi gubernur Aceh juga. Gubernur Aceh. Jadi PJ Pak, bukan? jadi sebenarnya kalau kita sebut Van Dalen ini sosok kontroversi lah di kalangan historian Aceh atau nasional gitu kan. Tapi bagi orang kolonial misalnya atau Belanda mungkin ya mungkin dianggap berprestasi begitu atau pahlawan perang Aceh begitu. Jadi makanya diangkat jadi Selalu gubernur, ada begitu. sisi apa ya? Dua sisi mata uang. sisi yang berbeda dari seorang Jadi- tokoh. Dia diangkat jadi gubernur Aceh kan selepas ekspedisi Gayo ekspedisi yang kontroversi itu ya. 1904 bukan? 1904. Ya, jadi Mungkin dia dianggap berhasil ya memadamkan pemberontakan gitu. Jadi kalau Van Dalen yang Frits ini, kalau kakeknya tadi kan yang panglima setelah kematian Jenderal Kohler, kemudian terdesak, kemudian menyuruh mundur sampai ke Batavia begitu kan, kemudian datang ekspedisi yang berikutnya, ekspedisi kedua begitu kan. Nah itu ayahnya ikut, ayah Frits Van Dalen ini ikut, tindakan-tindakan militernya itu dianggap berprestasi dalam ekspedisi militer kedua Belanda ini ya, sehingga Kesultanan Aceh kan jatuh pada saat itu di bawah Jenderal Van Swieten, jatuh, kemudian berganti nama menjadi Kutaraja. Sebenarnya Kutaraja itu pemberian dari kolonial juga, Kutaraja itu ya. Kemudian mereka yang dianggap berjasa dalam ekspedisi ini diberikan penghargaan, medali kehormatan begitu kan di militer. Nah, termasuk juga bintang Tanjung begitu. Termasuk juga ayahnya Frits Van Dalen ini. Ayahnya Frits Van Dalen, tapi karena dia dianggap Van Dalen ini dianggap keluarga pecundang karena kekalahan ekspedisi pertama ini dilimpahkan kepada pamannya lah, paman. Kalau Van Dalen ini berarti kakeknya kan. Kesalahan atau kekalahan yang pertama itu dilimpahkan ke kakeknya karena diminta pertanggungjawaban semua segala macam, sampai si kakeknya ini mengundurkan diri. Setelah itu dia pangkatnya kolonel, mengundurkan diri, kemudian balik ke Belanda begitu. Nah, dalam penganugerahan bintang Tanjung tadi, mereka yang dianggap berjasa dalam ekspedisi kedua Belanda di Aceh itu dihadirkan, termasuk juga ayahnya Frits Van Dalen ini. Dan itu ada gubernur jenderal yang akan langsung memberikan medali itu. Nah, pada saat gubernur jenderal memberikan penghargaan itu kepada ayah Van Dalen ini, namanya Frits Van Dalen juga. Nggak kreatif kasih nama. Iya, itu senior, ini junior. Ya kan? Bingung gitu. Ketika mau dikasih medali, kan tentu ada salam gitu kan. Iya. Nah, si ayahnya ini menolak salam uluran tangan dari gubernur jenderal. Nah, di situ marah gubernur jenderal karena dianggap menghina lah, wakil raja lah gitu kan. Kemudian dia diberhentikan, dipecat dari dinas militer. Kenapa dia menolak bersalaman itu? Apa Karena mungkin keluarga Van Dalen itu masih dianggap pecundang begitu. Jadi dia marah begitu. Keluarga dia dianggap pecundang. Dianggap pecundang ya kan, marah, menolak uluran tangan dari gubernur jenderal. Langsung gubernur jenderal suruh kepada seorang menteri untuk menghapus namanya sebagai penerima anugerah bintang jasa itu. Ya kan. Kemudian si ayahnya ini langsung betul-betul berhenti. Dia pun mungkin nggak berminat lagi mungkin jadi militer gitu kan, dan bekerja di pabrik gula di Jawa Timur begitu ya. Kemudian karir militernya ini turun sama anaknya ini. Anaknya ya, si Van Dalen ini. Nah, si Van Dalen ini sebenarnya setengah Indonesia, setengah Belanda begitu. Karena yang senior, kalau orang Belanda kan dia nggak kalau dengan pribumi dia kan nggak menikah secara resmi begitu. Jadi Gundik lebih ya. kayak gundik begitu. Jadi Van Dalen ini adalah anak dari gundik
Van Dalen senior itu. Jadi Oke. darahnya itu campuran, ada setengah pribumi, ada setengah. Oke. Dan dia dianggap masih di kalangan tentara kolonial itu, dia masih dianggap Indo ya, Indo. Jadi nggak murni ini, nggak murni, bukan ras nggak murni ras murni Belanda. Dan di situ juga dia merasa apa ya, merasa aku ini kayak didiskriminasi begitu. Mungkin karena pengaruh-pengaruh itulah dia timbul apa temperamen begitu ya. Nah, jadi itu berakibat ketika dia dinas militer di Aceh, dia suka melakukan tindakan yang di luar wewenang perintah dari komandan misalnya. Oke. Gitu. Kita kembali ke buku inilah kan. Nah, buku ini ceritanya tentang apa nih? Ya, Atau ini di situ- beragam nih? Coba review dulu sini. Jadi di situ Di review pertama dikembalikan, Pak. Bukan di review. pertama saya dapat surat-surat itu, ya kan, surat-surat itu sebenarnya kutipan surat-surat itu ada juga di buku Aceh karangan Zengraf. Tapi ada yang bahasa Belanda, ada yang bahasa Indonesia. Tapi saya ambil dari dalam bahasa Belanda, langsung saya terjemahkan begitu. Oh, Dr. Yopi ini bisa bahasa Belanda ya sebenarnya? Ya, saya terjemahkan pakai tools. Kalau bahasa, Tapi kalau dulu pernah bahasa di Belanda ya, dulu, ya, ya? BC aja, BC Nederland. Berapa lama di Belanda dulu? Ada Ada 2 tahun. setahun setengah. Oh iya. Nah, terus Sempat lanjut. belajar bahasa Belanda juga dulu. Dan kami pergi ke museum, Tropen Museum, ke Boleden gitu kan. Gitu, oke. cari tahu. Kalau yang surat ini saya dapat dari ada di Pustaka Leiden namanya KITLV, di situ ada surat-surat dan di situ juga ada di bawahnya ada kan surat itu masih tulisan tangan gitu, entah pensil, entah pulpen. Di bawahnya tuh sudah diketik ulang gitu bahwa surat itu menceritakan isi surat bukan surat bahwa isi surat itu adalah ini begitu ya kan. Jadi itu sudah saya terjemahkan. Kemudian setelah itu saya baca buku-buku lawas gitu kan, karangan Zengraf itu tentang Aceh. Bahwa sebenarnya Van Dalen itu sosok yang tidak seperti yang digambarkan begitu. Dia juga manusia begitu, humanis begitu. Bahwa ketika dia dinas militer, dia juga masih menyadari bahwa ada tindakan-tindakan atau perintah-perintah atasannya itu terlalu berlebihan gitu. Nah, itulah dia tulis di situ. Oh, dalam buku. Di dalam buku catatannya. di catatan itu bahwa ketika dia dinas di Anegalong misalnya atau dia dinas di Long di mana gubernur Aceh pada saat itu memerintahkan bahwa di situ tempat bersembunyinya pemberontak. Mereka menyebutnya pemberontak ya kan. Jadi seluruh penduduk di situ ya kan bertanggung jawab. Bisa dibunuh begitu kan, atau harta bendanya atau ternak-ternaknya diangkut begitu kan. Dan si Van Dalen ini merasa itu sudah di luar tindakan militer begitu. Itu sudah di luar perikemanusiaan begitu, sampai orang di situ pun dibunuh, ternak-ternaknya diangkut ke Kutaraja begitu kan. Dan di situ dia merasa bertentangan lah dengan hati nuraninya. Ini tindakan yang di luar batas begitu ya, sampai harus penduduk di situ juga ikut bertanggung jawab begitu, sampai harus angkat atau mengangkut semua harta benda, ternak segala macam. Ini sudah tidak benar gitu. Makanya dia tulis surat itu dikirim ke istrinya yang tinggal di Nesu Kutaraja pada saat itu. Padahal dekat ya. Kan Nesu kan komplek militer. Mungkin zaman dulu terasa jauh sekali sekarang dekat, ngapain surat-suratan? Mungkin hari Minggu bisa datang. Tapi konteksnya zaman dulu. Jadi Jalan kaki mungkin. Jadi di bab itu diceritakan, di bab yang dikarang oleh Zengraf itu bahwa sebenarnya posisi mata uang tadi, tindakan beliau di Gayo tentu seorang militer, kemudian menghadapi situasi medan yang berat gitu, kemudian perjalanannya menempuh perjalanan kaki kan ke Gayo sana. Apakah tindakan militer itu bisa dibenarkan di sana begitu kan? Tentu tidak benar juga. Tapi dari catatan-catatan yang dikumpulkan bahwa sebenarnya dia sendiri itu juga menentang gitu perintah-perintah atasannya begitu. Dia juga bertentangan, tidak mau menuruti perintah atasan begitu saja begitu. Tapi dia laksanakan juga kan? Ada yang dia laksanakan, ada yang dia tidak. Karena begini, kalau yang di Gayo itu ya, dia sudah menyuruh untuk memberhentikan tembakan, tapi mungkin karena dia tidak bisa berkoordinasi dengan baik dengan bawahannya, terutama dengan letnan-letnannya, sehingga ada tindakan yang di luar batas
di luar perintah dia, tapi karena dia komandan dia tetap bertanggung jawab gitu. Gitu. Ya, khusus di apa yang perang di Gayo itu Ya, kan perang di Gayo, kita bisa lihatnya dalam film Cut Nyadin kok. Ya, Di perang dalam di film Gayo. Cut Ya. Nyadin digambarkan dengan baik ya. Misalnya ada satu kampung, Iya, di ada situ semua kampung itu dengan benteng-benteng kayu, benteng kayu ala kadarnya itu diserang pasukan Belanda, dibumi hanguskan. Ya, pembantaian lah kok dalam versi kita bisa kita massacre bilang massacre gitu kan. Tapi juga dalam foto-foto yang diterbitkan oleh Belanda itu mereka menyebutkan sebagai victory lah, sebuah kemenangan gitu. Jadi nadanya beda gitu. Iya. Jadi saya pikir gimana ya, dalam perang selalu ada seperti itu kan. Ya, jadi dalam surah itu juga ditulis mereka itu sebenarnya berperang dengan para pria aja, tapi karena wanita dan anak-anak juga aktif ya gitu. Dan juga ikut menyerang begitu, jadi istilahnya itu mempertahankan diri begitu. Tapi karena foto-foto yang terbit itu kemudian kayak merayakan kemenangan, itu yang kemudian jadi kontroversi kan. Seolah-olah itu adalah tindakan yang benar begitu. Termasuk ada foto yang cukup terkenal tuh yang ada anak kecil ya. Iya, ada anak kecil. Anak kecil yang tersisa dari pembantaian itu diajak foto bersama. Itu ada fotonya. Ada fotonya. Ada. Bisa kita cari di internet. Ada ya. Itu di pustaka Leiden itu semua ada. Semua ada di situ. Termasuk juga buku-buku Aceh masa lalu. Saya pikir pada masa kolonial tuh buku-buku tentang Aceh lebih banyak mungkin diceritakan di situ. Tentang perang Aceh, tentang kehidupan budaya di Aceh, sosial di Aceh. Kayaknya kalau kita baca KITLV itu, Aceh kita tulis ATJEH itu banyak sekali, ribuan itu. Bahkan lebih banyak ATJEH itu dibandingkan DJWA itu. Mungkin Sago TV perlu bikin live dari Leiden sekali. Kita lihat-lihat dulu harga tiketnya, Pak. Tuh. Enggak, ini sisi lain sedikit kan. Orang Aceh kan mengetahui Van Dalen ini apa istilahnya war crime gitu ya. Ya, war crime. Melihat perang. Kok tertarik menulis tentang ini? Ya, Ini kan saya jangan-jangan nanti Dr. Yopi semacam mengglorifikasi pihak ini. Nah, itu yang saya khawatirkan. Tapi yang saya kan tentu udah melakukan riset dulu begitu. Apakah ini akan berkontroversi, akan menimbulkan kontroversi begitu. Jadi ternyata dari surat-surat juga yang pernah dia tulis ya, selama dia berkarir militer di pantai utara timur Aceh begitu, istilahnya hampir di seluruh wilayah Aceh selama puluhan tahun. Dari surat-suratnya itu kebanyakan dia sebenarnya bertentangan juga dengan perintah langsung dari Kutaraja begitu. Ya. Bisa diceritakan satu contohnya. Satu contohnya ada ketika yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa karena kampung tersebut diduga menjadi basis dari pemberontak istilah mereka kan, untuk yang orang-orang Aceh ini, orang Aceh yang berjuang ini, untuk pejuang-pejuang Aceh. Jadi seluruh warga kampung itu bertanggung jawab lah, dibunuh begitu atau apa begitu untuk menimbulkan teror gitu ya, mungkin agar jangan berani-berani menyembunyikan pejuang-pejuang Aceh, jangan menjadi basis begitu. Tapi Van Dalen berpikir itu sudah tidak benar, itu sudah benar, itu tidak benar, tidak boleh di bumi tidak seperti itu begitu. Ya, kita ya misalnya lawan itu yang kita hadapi, katakanlah pejuang Aceh begitu, itu yang harus kita hadapi. Tapi kalau warga sipil begitu ya, itu sepertinya di luar tindakan militer begitu. Nah, Van Dalen sendiri dalam struktur kemiliteran dia apa yang pangkat tertingginya atau prajurit menengah? Kok sekarang dia, kan ada perwira menengah. Jadi tinggi, kalau saya lihat lagi struktur militer di Belanda, di kemiliteran Belanda, KNIL itu, Kenil itu. Jadi seperti kita juga kayaknya, perwira muda, perwira menengah, ada perwira tinggi. Dia pada saat itu masih perwira menengah, pangkatnya itu letnan kolonel, ada atau di bawah itu mayor, lagi, masih ada atasannya lagi begitu. Istilah di sini overstay itu letnan kolonel. Artinya juga kan dia kan nggak punya kewenangan untuk kewenangan penuh kan dalam sebuah operasi militer gitu ya, masih ada bos-bosnya lah, jenderal-jenderal jadi di atas. Termasuk juga pada saat ekspedisi di Gayo itu atasannya adalah Van Heerts. Van Heerts. Sebenarnya Van Heerts itu yang memberikan perintah ya untuk membersihkan wilayah tengah Aceh begitu. Itu jenderal kejam sekali. Ya, kejam sekali kan. Nah, atas dasar itu dia melakukan tindakan
Tapi sebenarnya dia sudah menyampaikan bahwa kita tetap patuh dengan militer ini, ya kan? Yang kita hadapi adalah mereka yang berjuang begitu kan, atau pejuang-pejuang begitu, bukan sipil. Tapi mungkin koordinasi di lapangan, karena ketika mereka ke Gayo itu mereka tidak menggunakan jalur yang biasa digunakan oleh orang-orang Gayo ke Gayo Luas. Mereka menempuh jalur yang nggak pernah dilalui, hutan perawan, naik gunung gitu kan. Jadi nggak bisa dideteksi sama ini. Karena kalau mereka tempuh jalur biasa yang menuju ke Gayo Luas, menuju ke Alas, itu udah ditunggu sama pejuang-pejuang Gayo begitu. Karena dulu pernah juga ekspedisi militer Belanda ke situ, ya kalah begitu. Jadi dia menempuh jalur lain lewat hutan, lewat gunung. Mungkin karena faktor medan yang berat tadi, sampai di situ disebutkan bahwa banyak yang mati juga dari kalangan prajurit ini, kelaparan begitu kan. Kemudian salah jalan, salah ini. Jadi ketika sampai di Gayo Luas, moralnya itu, moral prajurit udah runtuh semua, udah runtuh semua begitu. Di situ dia tidak bisa ini, tidak Mungkin bisa. sedikit lagi nih, tadi disebut Van Hulst, ya kan? Kalau dalam literatur Belanda ada nggak diceritakan rivalitas Van Hulst dengan Van Dalen? Rivalitasnya itu sebenarnya setelah ekspedisi itu, karena kan terbit foto-foto itu, foto-foto yang massacre itu, dan oleh parlemen Belanda di Belanda sana, istilahnya kayak ini DPR lah, DPR Belanda, ya, itu sebenarnya mengutuk tindakan itu, dan oleh Van Hulst ya, itu disalahkan kepada Van Dalen sebagai pimpinan ekspedisi itu. Nah, disitulah timbul rivalitas antara Van Dalen dengan Van Hulst, bahwa sebenarnya dia ke Gayo ini bukan kemauan dia, ini kemauannya Van Dalen dengan perintah yang sudah jelas begitu. Sementara kok saya yang disudutkan begitu. Sementara Van Hulst pada saat itu justru diangkat sebagai gubernur jenderal di gubernur jenderal di Batavia kan. Dan pada sebelumnya adalah Gubernur Aceh, dan dari Gubernur Aceh itulah dia keluarkan perintah ke Van Dalen untuk membersihkan wilayah tengah Aceh, jadi seluruh Aceh bisa dikuasai. Van Hulst kan karirnya Iya. Jadi istilahnya Van Dalen ini adalah orang yang betul-betul disudutkan dalam kasus yang Gayo itu. Intrik lah, ada intrik gitu. Dari situlah kemudian Van Hulst menyuruh agar kamu bertanggung jawab. Cara bertanggung jawab, kan dia sudah diangkat menjadi gubernur. Kamu mundur dari jabatan gubernur itu. Oke, nah dari buku ini, kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Itu banyak sisi ya. Untuk menutup pertemuan kita ini. Apa yang bisa kita, apakah dari sisi bahwa negara-negara Eropa ini di zaman ratusan tahun yang lalu literasinya sudah bagus sehingga hari ini kita bisa menikmati jasa mereka. Itu satu. Sementara dari pejuang-pejuang kita nggak punya literasi, kita nggak tahu cerita detailnya bagaimana. Nggak ada bukti sejarahnya. Iya. Dari situlah mungkin kita bisa tahu ini perspektif dari pemerintah kolonial seperti ini berdasarkan literasi yang mereka punya begitu kan. Sampai surat-surat itu yang udah usang itu, udah kusam itu masih ada sampai sekarang gitu. Dan itu pribadi sekali sebenarnya. Pribadi sekali surat-surat. Nah, surat-surat itu terbit karena DPR Belanda di sana memang betul-betul menyudutkan Van Dalen, sampai istrinya itu kemudian menerbitkan surat-surat itu. Surat-surat bahwa sebenarnya suami saya nggak seburuk yang diduga begitu. Karena pada saat dia berdinas di Aceh juga, dia justru bertentangan dengan perintah-perintah gubernur. Nah, ini adalah buktinya adalah surat-surat yang pernah dia kirim ke saya selama dia bertugas di Aceh. Surat-surat itu dipublikasikan juga ya? Dipublikasikan pada saat ekspedisi Gayo itu yang jadi heboh di Belanda sana begitu. Ya, bahwa sebenarnya suami saya tidak sekejam itu begitu. Ini surat-suratnya bahwa dia masih manusia juga, humanis begitu. Bahwa ini adalah sebenarnya perintah militer, perintah dari atasan begitu. Pada saat itu atasan adalah Van Hulst begitu. Van Hulst dari gubernur Aceh kan naik di gubernur jenderal. Tentu dia nggak mau juga bertanggung jawab, diberhentikan sebagai gubernur jenderal pada saat itu.
Jadi Berarti intrik-intrik seperti itu. Dr. Jul, mulai sekarang kita harus simpan nih surat-surat kita nih. Karena satu Jadi- saat nanti harus bisa diterbitkan. Bisa diterbitkan, bisa Simpan di medsos dulu. jejak digital, bisa untuk jejak digital. mengklaim bahwa saya tuh seperti ini loh. Tapi kalau di medsos itu udah kita poles-poles Pak Jul. Dan nampak bagus-bagus ya doang. Ya kan kalau di catatan-catatan itu kan lebih jujur gitu Masih ya. murni. Masih murni curahan hati kita bagaimana terjadi ya. Udah meninggal nanti baru dilihat sama anak cucu. Ya, Terbitkan. ya, menarik Jadi ya. ya, mungkin itu yang literasi itu ya mungkin harus kita jaga ya. Itulah saya cari di pustaka KITLV itu yang betul-betul ditulis oleh pejuang Aceh kayaknya belum ada ya. Belum ada. Istilah, tapi mungkin dari orang-orang ternama pada saat itu Ali Hashmi gitu ya. Ali Sani Jadi kan agak-agak orang-orang muda. yang betul-betul berjuang gitu ya kan. Iya, iya. Nggak kita temukan. Mungkin itu yang harus kita. Umar belum pernah nulis juga ya, belum ketemu tulisan. Kita kan pingin tahu ya. Iya, mungkin ada Umar, tulisan yang dikirim. Panglima Pole, Iya, apa lagi iya. gitu. Panglima. Pahlawan itu. Nah, Para Ada pahlawan. tulisan yang ini. saya pernah baca tulisan panglimanya dari Daud Bereh. Pak Daud Bereh itu kan pemimpin, ada panglima lapangannya itu siapa namanya saya lupa. Dia seorang militer. Pangkat kok lupa tiba-tiba. Nah, itu tulisannya menarik karena berbentuk catatan harian. Iya. Jadi hari-hari yang dia lalui Realita yang dia lewati ya. selama pemberontakan di ITI itu dia tulis. Jadi kesannya humanis. Bukan sebuah konsep, bukan ideologi, tapi cerita hari-hari. Ya versi dia tentunya kan apa yang dia lihat, dia rasakan gitu kan. Jadi menarik. Dan saya baca itu cepat habis, Pak. Karena menarik gitu, kehidupan sehari-hari ya. Nggak susah ya, Nggak susah. ribut ya. Iya. Oke. Oke lah, baik. Terima kasih Dr. Yopi, Dr. Julkanen sudah menambah kasanah perbukuan di Aceh dan di Indonesia, menulis tentang apa yang terjadi ratusan tahun lalu dari perspektif seorang tentara kolonial Van Dalen, dan kita berharap ke depan ada juga ya perspektif dari pejuang-pejuang Aceh yang ya kalaupun tidak ditulis langsung oleh pejuang tersebut, mungkin ditulis dari orang yang dekat Dengan atau yang sudah melakukan riset kan. Atau ya kita sendirilah nanti kita riset Pak ya. Baik, rekan Sago TV, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.